Halo kawan pajak. Bagaimana kabarnya? Semoga kawan-kawan pajak dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia selalu kawan pajak ya. Oke, kawan pajak kembali lagi di acara podcast. Namun hari ini di episode ke-6 ya, di episode ke-6. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang sangat kita tunggu-tunggu, tentunya di Kanwil Jaksel 1. Langsung saja kita sambut Pak Dionisius Lukas Hendrawan. Selamat pagi Pak Lukas. Bagaimana kabar Pak Lukas? Sehat Pak Lukas? Sehat pagi, Mas Anda. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya, sekarang sih kita memang lebih banyak untuk knowledge dengan teman-teman ya Oke. berkaitan dengan dashboard revenue management yang memang diharapkan dari pimpinan bisa ya kita pasti harus melihat di sana sebagai bagian sebagai tolak ukur kinerja kita ya nanti mesti mana yang kira-kira yang mesti harus kita perbaiki lagi ya kan Oke, mana yang ya kita ya. sudah bagus dan kemudian setelah itu apa yang nanti menjadi kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan. Nah itu kemarin yang seminggu yang lalu yang memang saya bersama teman-teman dari Kanwil itu datang ke teman-teman KPP untuk melihat kondisi tersebut ya. Samping itu juga sekarang ini kan juga mendekati hari pajak ya. Betul betul Pak. 14 Juli ya Pak ya? 14 Juli ya. Pajak. Nah, ayo kita bikin kegiatan yang nanti kita bisa membuat hari pajak menjadi semakin semarak ya. Iya Sebagai iya. bagian dari hari kita ya Betul 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 di betul. DJP ya. Betul betul betul. Itu masalah Nanda yang sekarang ini lagi hektik ya. Benar 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 Nah, benar. nanti juga ada persiapan juga nanti untuk tax gathering kita di tanggal 6. Tanggal 6 ya. Ya. Tanggal 6. Ya, itu kita Ya. kita ngundang apa namanya wajib pajak terbaik kita ya Pak ya. Ya, Untuk datang ke sana. itu kemudian yang kontribusi besar ya. Ya. Ya, mungkin halo kawan pajak. Jadi tadi Pak Lukas sempat bilang kalau misalkan kita ini di Monef. Monef itu maksudnya adalah monitoring dan evaluasi teman-teman. Jadi kalau kawan-kawan pajak di luar sana Pak, kan mungkin ngelihat pajak itu aku lapor SPT seperti apa gitu kan, pelayanannya seperti apa. Namun di dalamnya itu ternyata sangat sangat kompleks ya Pak ya. Ada monitoring evaluasi langsung dari Kakanwil di setiap pekerjaan-pekerjaan kita dan tentunya itu apakah sudah dicek targetnya sudah sampai atau belum gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, hari ini teman-teman ini adalah hari yang sangat spesial karena teman-teman mungkin melihat perbedaan dari podcast-podcast kita yang sebelumnya. Sadar nggak teman-teman? Sadar ya? Nah, ini. Jadi Sabuga Podcast ini baru saja diresmikan langsung oleh Pak Lukas di hari ini. Tepuk tangan dong buat Pak Lukas dong. Waduh, ini kehormatan yang sangat luar biasa banget untuk kawan-kawan di Setia Budi 3, Pak. Bapak bisa hadir di sini meresmikan langsung. Nah, eh, tadi Bapak sempat menyinggung terkait ada tax gathering, terus nanti kita ada BDS ya Pak ya, ada Business Development System, di mana kita itu mengajak para pelaku usaha ya Pak ya, para pelaku usaha kita fasilitasi bahasanya Pak, fasilitasi supaya mereka bisa berkembang dengan sangat baik ya Pak ya, dengan sangat baik. Dan itu juga tentunya inline dengan penerima negara ya Pak ya, ketika mereka berkembang ini akan inline. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, apa namanya peran UMKM di Indonesia ini kira-kira sebesar apa Pak Lukas? Ya. Kalau UMKM di Indonesia ini termasuk perannya kontribusinya cukup besar. Eh, Bahkan di ASEAN pun juga termasuk perannya besar untuk kontribusi BDRB yang ada di ASEAN ya itu ada Betul betul. ya udah 79% lah. 90-an% ya Pak ya. Jadi seluruh kegiatan usaha itu 90% UMKM support di sana. Memang mereka ini berkembangnya begitu cepat karena ya itu namanya juga di-create sendiri ya sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berbisnis. Ya. Nah ini yang kemudian juga kalau di Indonesia itu juga merupakan berkontribusi yang cukup besar, bahkan 61% dari PDRB itu berasal dari UMKM ya Pak. ya. Nah, tetapi memang kalau kita melihat dari kontribusi 61% itu, bahkan kalau kita melihat data 117
penggiat UMKM dan juga menyerap tenaga kerjanya ya sampai 117 juta. Oh, Nah, itu kan bisa se-Indonesia ya Pak? 117, wah luar biasa. Nah, ini apa? Ini adalah merupakan apa, sektor yang memang perlu harus kita apa ya, kita kawal, Kita tangani dengan ya, serius ya Pak ya. di UMKM ini tetap akan bisa berkesinambungan, ya Ya, kan? ya, ya. Nah, makanya apalagi pada saat kemarin juga pada saat COVID muncul itu kan ya. juga yang paling tahan meskipun juga terpaannya begitu luar biasa pada dunia bisnis ya. Iya, iya, iya. Nah, UMKM pun juga Itu yang menopang ya Pak ya? Wah. gitu. Nah, ini kan juga kalau kita melihat dari ketahanannya mereka ini sangat bagus. Ya, karena memang ini apa adalah create yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama memang untuk menghidupi pribadi dan keluarganya, Ya, makan itu. betul, betul. Kemudian mereka juga punya visi juga untuk bisa apa namanya, mengajak saudara-saudaranya atau mungkin orang-orang yang tetangga, sekampung dan sebagainya Iya, iya. bisa ikut membantu dalam hal untuk memperkuat UMKM yang mereka buat. Nah, ini tahunya kan menjadi hal yang disukai oleh masyarakat. Ya, sekarang ini menjadi tempat bisnis yang sangat gampang dan kemudian itu memang menjadi keinginan dari masyarakat untuk berusaha. Makanya Direktur Jenderal Pajak itu sudah lama ya kita mempunyai program BDS itu, Business Development Service, yang untuk membina para UMKM. Pelaku UMKM ya Pak ya. Pelaku UMKM. Nah, makanya kita di Jaksel 1 kan kita juga lakukan. Iya, iya. Makanya kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, kalau satu kantor itu kan, atau satu unit itu kan punya jatahnya 2 kali setahun, Iya. juga permanennya juga tidak teman-temannya ya. Jadi karena kita punya 6 KPP Pratama, ya, dan kalau yang pakai kan dia tidak ada kewajiban untuk membuat BDS, ya, ya, Jadi ya. 6 KPP Pratama, ini kemudian kami buat pada saat itu. Ayo kalau begitu kita bisa bikin setiap bulan sekali. Nah, itu bagus banget tuh Pak. Setiap bulan sekali, tapi berputar. Berputar, iya, iya. Di Gantian ya Pak ya, gantian. gantian. Sehingga setahun itu kita punya tuh kegiatan yang rutin. Betul, betul, betul. Sustain ya Pak ya, sustain Iya. ya. Betul. Ya kan? Yang paling yang pertama pasar itu kan bisa paling tidak mereka bisa menjual. Benar, benar, benar. Kemudian yang paling penting juga harus bisa mengubah mindset mereka Mindset, dalam mereka berbisnis. betul. Ya, karena ini kan benar-benar pasar kebanyakan. Ya, Ya, ya. mungkin banyak juga yang kalau belum tahu bagaimana mengatur keuangan. Ya kan? Antara keuangan pribadi sama keuangan untuk Perusahaan, usaha. bisnis. Kadang ada yang digabung ya Pak ya. Itu kita hadir untuk Nah, kayak di sana untuk menyampaikan, mensosialisasi kan juga mungkin sekaligus mengajari ya. Iya, iya. Di sana para UMKM itu kalau nanti kalian itu punya usaha ya dipisahkan antara uang yang nanti untuk keluarga dan uang yang nanti untuk kegiatan usaha ya. Ya kan, sehingga nanti nggak kecampur-campur, sehingga nanti pada akhirnya bisa menguras modal yang seharusnya mereka gunakan untuk usaha. Betul, betul. Sayang sekali Sayang, ya, sayang Pak, sayang. tidak ada perkebunan dari para UMKM. Nah, itu juga punya punya efek yang cukup bagus yang kita lakukan tahun kemarin di dalam Jaksel 1. Gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak? Bisa memahami bahwa ya memang penting ini yang itu kan. Jadi selain itu masalah keuangan juga kita kemarin di tahun yang lalu juga memberikan sosialisasi bagaimana memasarkan produk-produk mereka. Oke. Ya kan? Kadang mereka bisa nge-create, tapi buat masarinnya nggak tahu nih gimana gitu ya.
Ya, ya ya, ya, ya. kan. Nah, kemudian setelah packaging, mempromosikannya Iya, betul, seperti betul. apa sehingga itu menjadi eye catching bagi masyarakat, ya Betul, kan. betul, betul. Nah, kemarin juga ada kegiatan kita yang kita ajarin mereka untuk berfoto, membuat foto, Oh, foto-foto produk ya, Pak foto ya. produknya Benar, itu, benar, benar, benar. ya kan. Nah, setelah itu juga kemarin juga kita juga di BDS itu kan juga menggandeng teman-teman yang dari perbankan, Oh, ya, 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 ya. dengan teman-teman perbankan kita gandeng, dengan teman-teman kebetulan juga di Kementerian Keuangan satu kita pun juga ada ke apa eh, program unggulan yaitu juga untuk membina UMKM, Hmm. ya sebagai bagian dari programnya di Kementerian Keuangan satu yang dikelola oleh eh, kepala perwakilan ya Iya, dari iya, iya. Jakarta, dan kemudian ya kita jalankan di situ yang nanti kemudian kita bisa kolaborasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Nah tadi itu kita juga karena kita perbankan, kita juga mengajak teman-teman dari Direktorat Jenderal Perbankan untuk apa? Apa tuh, Pak? Itu untuk pertama membuat mereka nanti tahu dan mereka ngerti dan bisa untuk mencari pendanaan, karena biasanya Oh, UMKM itu iya, kan iya, 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 yang iya. memang agak apa ya, yang menjadi hal yang sering menjadi kendala Kendala ya, utama Pak. maksudnya. Masalah dana modal Nah, ya, Pak, financing ya. makanya financing itu kita mengajak teman-teman Betul, betul, bisa betul. di setiap bulan, dan nanti sekaligus juga bisa mereka, ya kan, mengajak mereka untuk eh, bagaimana untuk mencari modal, Betul, betul, betul. bagaimana bisa mencari dana atau ekspansi, Ya, ya. meningkatkan kemampuan finansial mereka untuk menambah produk dan sebagainya, ya kan. Itu juga hal yang penting, makanya kita gandeng di sana sehingga eh, ada arahan yang jelas nih Ya. kepada teman-teman KR sebagai sebagai binaan kita sebagai UMKM yang nanti ikut bareng untuk bersama-sama kita, ya. Nah, di samping itu juga kemarin selain juga masalah pemasaran yang kita lakukan secara lokal, ya, kita juga ngajak teman-teman dari Bea Cukai. Buat ekspor impor ya, Pak ya? Nah, kan Benar, 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 benar. paling tidak bisa membuka wawasan kepada mereka bahwa ada pasar yang lain, Pasar yang lain, tidak hanya di ya, lokal ya, tidak Pak ya? hanya di lokal. Betul, betul, Kalau betul. nanti mereka penetrasi ke luar negeri dengan teman bea cukai, paling tidak mereka bisa, ya, diberi informasi Masih. pertama bisa tahu pasarnya ataupun mungkin bisa cari pasarnya sendiri, Ya. ya kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka melakukan prosedur untuk ekspor. Iya, cara-caranya ya, Pak ya. Supaya nanti para UMKM nanti bisa jalani ekspor itu, impor itu nanti tidak ada kendala. Ya, 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 nah ya. nanti juga masalah impor juga gitu. Nah, siapa tahu nanti ada barang-barang yang dari luar yang nanti mereka Iya, bisa dilakukan perdagangan di Indonesia, betul, 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 gitu. betul. Nah, itu kan juga dengan dari Bea cukai, cukai. gitu. Ya, kemudian juga dengan teman-teman dari CKN pun juga mereka kan nggak punya website untuk melakukan apa ya, eh, semacam katalog lah ya, Iya. katalog beberapa seluruh Indonesia, sehingga nanti diharapkan para unit-unit dari Kementerian Keuangan itu kalau nanti membutuhkan suatu barang, mereka bisa melihat dari katalog itu. Iya, 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 Dan, iya, iya. dan mereka juga membuka pasar Betul, betul, lagi, betul, betul. tapi sudah dengan online, Iya, iya, ya iya. kan. Walaupun kita itu juga tahun kemarin pun juga kita sudah kerjasama dengan teman-teman yang ada di ya di Bukalapak, sebagainya sebagai sebagai media untuk melakukan penjualan secara Iya, ya. online. Platform marketplace ya, Pak ya, marketplace ya. Nah, itu yang memang kita kemarin lakukan, dan sekaligus ini karena ini juga karena berkesinambungan kan jadi lebih enak nih, Betul, karena betul, betul. penghasilan Ada. ada, sehingga
program-program yang kita berikan atau yang kita sampaikan kepada teman-teman UMKM itu memang punya apa ya, punya advance gitu. Ya, Jadi berjalan terus meningkat, meningkat, meningkat. Dan kita harapkan nanti di tahun yang akan datang mereka menjadi lebih bagus kan. betul. Level up ya Pak ya, level up ya. Menjadi lebih bagus Lebih lagi bagus dan ya, ya. kemudian eh, kita juga berharap nanti setelah mereka sudah mempunyai penghasilan yang bagus atau bahkan mungkin penjualannya pun juga sudah melebihi dari 500 juta kan Ya, mereka sudah bisa untuk membayar pajak sebagai betul, betul. bagian gotong royong kita Gotong bareng-bareng royong Pak, betul, ya betul, kan, betul, betul. gotong royong kita Mm-mm. bareng-bareng untuk penerimaan negara. Nah kan gitu. Jadi Betul. kan pembinaan ini ya kita harapkan pembinaan yang memang sifatnya kontinuitas, Ya, ya. sustain, ya gitu ya. Mm-mm. Dengan nanti berharap mereka semakin levelnya Grow ya makin Pak ya. bertambah, tumbuh, sehingga nanti naik mereka, dan kemudian penghasilannya bagus, ya kan? Mereka Betul. juga bisa lagi untuk berpartisipasi, bergotong royong bersama untuk Iya. bayar pajak. Kan hanya ke situ. Betul, betul, Ya, betul, betul Pak. makanya pada Betul. saat sekarang ini ya, monggo kalau memang mereka nanti mereka bergabung kepada kita, ya kita akan bina, ya kan kita akan bina. Ya nanti pada akhirnya nanti mereka bisa sekaligus untuk berkontribusi kepada negara. Ya, Ya, nanti setelah itu kalau nanti sudah bagus, sudah punya penghasilan di atas 4,8 miliar ya lebih bagus lagi. Tapi itu ada ketentuan yang harus mereka ikuti lagi ya betul, negara betul, negara betul. perpajakan yang nanti tidak harus menjadi perusahaan jalan. Iya, iya, Nah, iya. ini sebenarnya apa Roadmap ya. besar gitu. Oke, oke. Kalau tadi saya menarik nih Pak dari pertanyaan apa namanya? Mungkin kalau bisa saya simpulkan ya dari kegiatan utama kita yang BDS tadi Pak ya, Business Development Service ya untuk para UMKM itu menurut saya ada satu kalimat yang sangat merepresentasikan hal itu Pak. Satu kata Pak, multiplier effect. Jadi ketika DJP itu hadir ke masyarakat melalui BDS tadi, kita membukakan uh, mata teman-teman gitu Pak, teman-teman UMKM gitu. Oh ternyata ada ini ya, oh ternyata ada ini ya. Yang awalnya mereka nggak kepikiran, oh ternyata bisa seperti ini ya gitu ya. Jadi dan ketika mereka sudah merasakan hal itu, tentunya mereka akan sharing Pak ke teman-teman yang lain. Sharing, oh ya ini kalian bisa ikut loh BDS yang ada di kantor pajak gitu kan Pak. Selain mereka berkembang, BDS sebenarnya juga akan berkembang nih Pak. Jadi akan lebih besar ya Pak ya. Sebenarnya gitu ya Pak ya. Iya, iya. Memang itu yang kita harapkan, Pak Mas Ananda. Bahkan nanti saya agak lupa adalah Mhm. di situ kita juga bekerja sama dengan Halal Center. Oh ya 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 ya. Jadi dengan teman-teman Halal Center di NU, NU. ya kita kerjasama sehingga para UMKM nanti yang mereka melakukan perdagangan atau jual beli untuk food and beverage gitu ya, Iya. untuk makan dan minum itu sudah bersertifikasi halal. Iya, Nah, iya, jadi iya. lebih enak lagi. Jadi menjual kepada seluruh masyarakat sudah Iya. nggak ada resisten kan? Betul, Jadi betul, betul, betul. orang tidak pada Iya, saat iya, mereka ya, ya. iya. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan. Kita lakukan dengan teman-teman kolaborasi dengan teman-teman yang lain, baik dengan pemerintah daerah juga kita kerjasama kan. Dan BDS kita lakukan itu ya sebagai bagian mereka nanti juga menyampaikan atau mengirimkan UMKM binaannya. Binaan mereka ya, Ya. yang sudah Dan itu kolaborasi itu memang dari KPP dan juga teman-teman dari pemerintah daerah itu memang sangat erat. Ya, Iya, itu yang selalu kita bareng-bareng dengan Pak Camat, dengan Kelurahan, iya, iya, dengan iya, Pak betul. itu apa? Itu yang membuat saya senang banget BDS itu bisa berkembang di Jakarta satu. Itu yang kita harapkan nanti program ini bisa sustain. Betul, betul, betul. Kita kita perbaiki lagi sehingga nanti benar-benar kita membina para UMKM itu ada hasilnya. Iya, iya, iya. Dan kita merasa bangga, Pak. Wah, ini binaannya DJP loh. Kerjasama dari beberapa pihak loh. Jadi kan apalagi juga kita pun juga harus bisa menyampaikan kepada mereka
berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai UMKM, ya kan? Apalagi yang sekarang ini sudah ada PP 23 ya, Ya. 2018, kemudian juga PP 55. 55. Ya, itu kan juga sudah mengatur Ya. mengenai apa hak dan kewajiban mereka UMKM itu, ya kan? Dan kemudian juga ada batas waktu juga, Batas waktu, ya ya. kan? Yang apa nanti akan beralih dari mereka yang sekarang menggunakan Pencatatan ya Pak ya, penghasilan PPh final. sen Iya. itu nanti akan mulai melakukan penggunaan sesuai dengan PPh pasal 17, Ya. ya kan? Ya nanti akan dimulai lagi dengan pencatatan yang lebih bagus lagi, Betul, betul, ya betul. kan? Pencatatan yang sifatnya dulunya awalnya adalah pencatatan apa omset saja Ya. atau badan usaha. Nah sekarang sudah mulai lebih lengkap lagi mereka melakukan pencatatan itu. Nah kita harapkan jadi tidak hanya dari sisi usaha mereka juga yang kita yang kita latih, yang kita sosialisasikan, tetapi juga dari internal di mereka kita juga tingkatkan lagi kemampuan Iya, kemampuan mereka, skill mereka ya Pak ya. mereka dalam hal untuk melakukan administrasi yang baik. Betul, betul. Yang nanti akan berhubungan juga dengan rekor jenjang pajak. Nah Iya, itu iya. yang kita harapkan. Sehingga nanti memang tadi itu tujuannya yang saya sampaikan, mereka nanti bisa berkontribusi kan Iya, iya. kepada negara. Oke, waduh, lengkap sekali nih dari penyampaian dari Pak Lukas. Dan kalau saya lihat terkait apa namanya tadi peraturan-peraturan untuk UMKM itu pemerintah sudah memberikan apa ya Pak ya, fasilitas khusus untuk mereka ya Pak ya? Kemudahan lah. Bahasanya adalah kemudahan. Bagaimana UMKM ini dikenakan 0,5% untuk kemudian supaya mereka bisa grow dulu, level up dulu deh dari sisi bisnisnya mereka. Sebelum menuju ke sana, Ya. mereka kalau omsetnya masih 500 juta ke bawah, mereka belum bayar pajak. Betul Pak, betul. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa, iya iya. Iya iya. Jadi begitu negara itu sangat memperhatikan. Ya, karena seperti yang Bapak bilang tadi di awal, UMKM ini adalah 90% ya Pak ya. Dan dia membuka lapangan pekerjaan sampai dengan 117 juta. Wah. Jumlah bukan sedikit Pak. Oke deh. Teman-teman, tidak terasa apa namanya waktu kita sudah mendekati akhir nih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Lukas atas apa namanya penyampaian Bapak sampaikan, harapan-harapan yang Bapak sampaikan kepada teman-teman UMKM. Ya intinya dari pihak kita semua ya Pak ya, dari pihak DJP ingin pelaku usaha ini grow up, level up, dan itu menimbulkan multiplier effect yang sangat bagus ke mereka dan tentunya inline dengan penerimaan perpajakan kita. Dan tadi yang sangat mengena adalah yang Bapak sampaikan adalah gotong royong. Gotong royong ini untuk kepentingan NKRI tentunya Pak ya. Oke deh, Pak Lukas, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa hadir di rumah kita Pak, di Setiabudi 3. Mohon maaf, saya masih pakai baju olahraga karena tadi habis buka acara POR. Ya, jadi itu untuk apa namanya meramaikan 14 Juni Hari Pajak tadi ya Pak ya. Ya semoga kegiatan BDS kita ini lancar Pak, khususnya untuk Jaksel 1 yang Bapak sampaikan tadi. Di setiap bulan kita ada tapi berurutan. Nah, semoga semuanya lancar dan kawan pajak tentu tidak sabar kan untuk melihat bagaimana sih episode-episode selanjutnya ya. Ya Pak ya. Ini episode ke-6, nanti ada episode ke-7. Kita saksikan bagaimana nanti Sabuga Podcast akan bercerita tentang apa. Tentunya ini untuk kebaikan dari kawan-kawan pajak semua. So, jangan lupa di follow YouTube-nya, akun-akun Instagram Kanwil DJP Jaksel 1, KPP Setiabudi 3, dan KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jaksel 1. Oke deh kawan pajak, terima kasih Pak Lukas atas penyampaian yang luar biasa hari ini, kesempatan yang sangat panjang nih tadi kita ngobrol-ngobrol. Ini sepertinya nggak cukup nih Pak, kalau misalkan kita harus bahas sejarah juga. Sebenarnya banyak, pasti dari kawan-kawan pajak semua ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami. Monggo saja, bisa langsung DM bisa komen di kolom YouTube kita Pak, di kanal YouTube kita, bisa langsung komen. Nanti tentu akan kami tindak lanjuti, akan kami kawal kalau Bapak yang tadi Bapak sampaikan.
Pokoknya kawan pajak jangan khawatir, kita bersama kawan pajak bersama-sama bergotong royong untuk membangun negeri ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatannya Pak Lukas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, sampai jumpa podcast.